Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua di bidan. Kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini semua di bidan mengucapkan selamat untuk kamu yang sudah lolos ke tahap SKB. Dan jangan lengah, ayo tetap berjuang, tetap belajar, masih ada waktu. Untuk kamu yang udah mulai deg-degan, bentar lagi ujian, ayo jangan dulu deg-degan, silakan belajar dulu, masih ada waktu. Tidak ada kata terlambat. Nah, di sini semua di bidan akan membahas beberapa soal SKB, CPNS bidan, khususnya itu tentang kasus kebidanan dan penjelasannya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya, yaitu yang pertama, apakah tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan? Jadi di sini ada soal, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak kedua di klinik bersalin. Bidan memberikan injeksi oksitosin 10 intraunit segera setelah bayi lahir. 15 menit kemudian plasentanya belum lahir. Lalu bidan menyuntikkan oksitosin kedua 10 intraunit secara IM. Setelah 30 menit plasenta belum lepas. Tidak terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Kira-kira tindakan yang harus segera dilakukan bidan apa? A. Melakukan pemasangan infus dan rujukan. B. Melakukan plasenta manual. C. Meneruskan melakukan PTT. D. Memberikan oksitosin 10 intraunit per IM. E. Menunggu dan mengobservasi 15 menit lagi. Jadi, jawaban yang tepat adalah melakukan pemasangan infus dan rujukan. Setelah 30 menit tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Karena diagnosanya adalah retensio plasenta. Jadi di sini kalau misalnya kita ketemu pasien dengan tidak adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, ayo ingat-ingat apa itu tanda-tanda pelepasan plasenta, Bu Bidan? Kira-kira apa? Nah, tanda-tanda pelepasan plasenta itu salah satunya adalah adanya semburan darah tiba-tiba. Kemudian setelah itu tali pusatnya memanjang, keluar perlahan, kemudian bentuk uterus yang globular atau kayak membulat gitu. Kalau kamu sering nolong pasti kamu tahu. Nah, jadi kalau misalnya 30 menit plasenta belum lepas, tidak terdapat pula tanda-tanda seperti yang kita sebutkan tadi, kemungkinan itu adalah retensio plasenta. Nah, tingkatan retensio plasenta boleh kamu ingat-ingat kembali, ada juga boleh dibaca sekilas, ada tindakan yang akreta, perkreta dan lain-lain itu boleh dibaca-baca. Kemudian pastikan ada tanda pelepasan plasenta. Jika tidak ada tanda pelepasan plasenta, jangan coba-coba kamu manual. Kalau kamu manual yang ada akan sia-sia, malahan menambah resiko karena bisa jadi perdarahan hebat. Langsung rujuk saja, stabilisasi keadaan pasien, kemudian langsung rujuk, pasang infus, rujuk. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, apakah yang harus segera dilakukan oleh bidan? Sama ini tindakan nih. Kemudian ibu P2A0M0 umurnya 36 tahun melahirkan di klinik bersalin. Bidan telah menyuntikkan oksitosin 10 intraunit dan melakukan PTT. Setelah 15 menit, plasenta belum juga lahir dan terjadi perdarahan hebat tiba-tiba. Kira-kira apa nih tindakan bidan nih yang harus dilakukan bidan? A. Merujuk ibu segera. B. Melakukan plasenta manual. C. Memeriksa tanda-tanda vital. D. Meneruskan PTT 15 menit. E. Menyuntikkan oksitosin 10 intraunit yang kedua. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Menyuntikkan oksitosin 10 intraunit yang kedua. Jadi di situ ada kata kuncinya, yaitu begitu bayi lahir
Begitu bayi lahir, kemudian kita langsung menyuntikkan oksitosin 10 IU ini intraunit. Kemudian kita lanjutkan PTT. PTT kemudian setelah 15 menit ternyata plasentanya nggak lahir. Plasenta tidak lahir dan ada perdarahan. Suntik oksitosin kedua, kemudian belum lahir lagi, berarti harus di manual. Tapi kalau misalnya tidak ada perdarahan, jangan coba-coba manual. Nah, balik lagi ke soal yang pertama tadi. Kalau kamu udah bisa ngisi soal yang pertama, pasti bisa ngisi soal yang kedua ini. Jangan coba-coba manual kalau nggak ada perdarahan ya. Ingat itu kata kuncinya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini apakah diagnosa? Oke, mendiagnosa. Yang penting tahu gejalanya, bisa menegakkan diagnosa. Nyonya X datang ke BPM dengan keluhan anaknya tidak mau menyusu. Ibu postpartum hari keempat. Hasil pemeriksaan kedua puting payudara menonjol. Payudaranya bengkak, ASI tidak keluar. Suhunya 37,9 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70 mm Hg. Nadinya 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Apakah A. puting lecet, B. mastitis atau bendungan ASI, abses payudara, atau ASI macet? Nah, menurut kamu kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Jadi, di sini kita harus cari masalahnya dulu. Kira-kira masalahnya apa? Oh, ternyata masalahnya salah satunya adalah anaknya nih tidak mau menyusu, padahal ini udah postpartum hari keempat. Kemudian keputing susunya padahal menonjol tapi bengkak, asinya nggak keluar. Ibunya demam ringan, tensi semua dalam batas normal. Jadi jawabannya adalah C, bendungan ASI. Nah, gimana sih caranya bisa tahu mendiagnosanya? Sebelumnya kamu harus tahu nih definisi masing-masing dari ABCD-nya itu. Jadi begitu soalnya dibolak-balik mau kayak gimana pun, kalau kamu udah paham bakalan gampang untuk menjawabnya. Di sini aku bacakan sedikit penjelasannya ya. Untuk puting lecet itu punya gejalanya salah satunya adalah terasa sakit pada daerah puting saat menyusukan bayinya. Jadi dianya biasanya terasa perih di area puting ya. Kemudian kira-kira kalau misal ditanya penanganannya nih, penanganan yang tepat yang bisa kamu lakukan, yang bisa Bu Bidan lakukan adalah tetap menyusukan bayi. Jadi tetap menyusukan bayi walaupun lagi nyeri-nyerinya itu tetap harus disusukan. Kemudian mengoleskan ASI ke puting sebelum dan sesudah menyusui. Kemudian perbaiki teknik menyusui karena itu sangat mempengaruhi. Kebanyakan kasus puting lecet ini karena salah posisi. Jadi kalau teknik yang benar adalah pada saat bayi menyusui itu pastikan sebagian areola dan seluruh puting itu masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian perbaiki perlekatan. Gimana kita bisa tahu perlekatannya yang benar? Jadi pas bayi nyusu itu tidak terdengar suara mengecap biasa kayak orang makan yang ngecap-ngecap itu bunyi-bunyi. Nah, itu berarti perlekatan dia waktu menyusu itu salah atau kurang tepat. Kemudian untuk penjelasan tentang bendungan ASI, jadi bendungan ASI ini memiliki gejala yaitu payudara bengkak, nyeri, kemudian disertai dengan demam ringan, payudara teraba keras, dan puting mendatar, umumnya pada kedua payudara. Kemudian dia biasanya juga terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima postpartum. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk penanganannya adalah kompres hangat, keluarkan ASI. Bisa juga mengeluarkan ASI-nya dengan cara dipompa. Nah, kemudian untuk mastitis. Mastitis ini biasanya adalah satu tingkat lebih tinggi dari bendungan ASI.
Jadi gejalanya itu biasanya adalah hanya pada satu payudara. Hanya satu payudara, kemudian payudaranya teraba panas, merah, bengkak. Jadi kita lihat aja itu udah kelihatan merah pada salah satu payudara. Kemudian adanya peradangan, ya merah itu menandakan radangnya atau inflamasinya ya. Ada demam tinggi. Nah, kalau bendungan ASI tadi demamnya masih ringan, tapi kalau ini demam tinggi. Demam tinggi itu biasanya suhunya di atas 38,5 derajat Celcius itu. Kemudian ada massa padat teraba di payudara. Kalau udah ketemu kasus kayak gini, enggak perlu kamu tanganin, langsung rujuk untuk menerima antibiotik. Rujuk ke dokter ya. Kita nggak boleh lagi nih ngasih antibiotik. Jadi biasanya itu pas di soal agak sulit membedakan antara bendungan ASI sama mastitis karena biasanya dibikin suhunya agak mirip-mirip gitu. Suhunya entah suhunya 38, terus dia sama-sama nyeri, cuman kalau bendungan ASI ini nyerinya lebih ringan dan terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian umumnya terjadi pada kedua payudara. Selanjutnya abses payudara. Nah, kalau abses payudara ini udah lebih parah lagi. Keluar pus atau nanah dari payudara. Kemudian teraba benjolan berisi nanah. Kalau udah kayak gini jangan coba-coba kamu insisi sendiri. Ini bukan wilayah dan ranah kita lagi ya. Rujuk untuk dilakukan insisi. Oke, mungkin hanya itu penjelasan untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang merasa video ini bermanfaat. Silahkan dukung terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar aku makin semangat untuk bikin videonya. Kamu yang akan ikut ujian sebentar lagi, kudoakan semoga sukses, semoga memperoleh hasil yang terbaik. Apa yang kamu inginkan bisa tercapai di tahun ini. Segera memperoleh NIP. Tetap latihan ya, tetap belajar, tetap berdoa, dan jangan lupa bersedekah. Tapi kalau memang udah rezeki kita itu nggak bakalan tertukar, yakinlah itu. Dan tetap pastinya kamu juga tetap harus berusaha ya. Jangan walaupun rezeki udah ditentukan, tapi kita tetap juga harus berusaha. Oke, terima kasih untuk semua dukungannya. Semoga sukses, semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.